Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ufatina Khaira dengan NIM 2402011117. Saya menjadi perwakilan dari kelompok 5. Adapun tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Islam, yaitu membuat video presentasi tentang lembaga keuangan non-bank dalam Islam. Lembaga keuangan non-bank dalam Islam adalah institusi yang menyediakan layanan keuangan sesuai dengan prinsip syariah tanpa berfungsi sebagai bank. Lembaga ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat seperti investasi, pembiayaan, dan perlindungan tanpa melibatkan unsur riba atau bunga, gharar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Dalam Islam, lembaga keuangan non-bank beroperasi dengan menggunakan akad-akad syariah yang memastikan kegiatan ekonominya bersifat adil dan sesuai dengan ketentuan agama, seperti akad mudharabah, murabahah, dan ijarah. Contoh dari lembaga keuangan non-bank adalah asuransi syariah atau takaful, pegadaian syariah, pasar modal syariah, dan reksadana syariah. Tujuan lembaga keuangan non-bank dalam Islam adalah untuk menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, menghindari riba, gharar, dan maisir. Selain itu, lembaga ini bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan umat, menyediakan alternatif layanan keuangan yang halal, serta mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkah dan berkelanjutan. Asuransi syariah atau takaful adalah sistem perlindungan keuangan yang berdasarkan prinsip tolong-menolong atau ta'awun antar peserta dengan dana bersama atau tabaruk. Untuk menghadapi resiko pengolahan dana dilakukan sesuai dengan syariah tanpa unsur riba, gharar, atau maisir. Contoh produk asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan asuransi kendaraan dalam bentuk syariah. Prinsip utama asuransi syariah. Yang pertama, ta'awun, tolong-menolong. Setiap peserta asuransi syariah saling membantu dengan menyisihkan sebagai kontribusi untuk membantu peserta lain yang terkena musibah. Yang kedua, tabaruk atau sumbangan. Kontribusi yang diberikan oleh peserta dianggap sebagai donasi yang digunakan untuk menolong peserta lain. Mudharabah atau wakalah, skema pengelolaan dana oleh perusahaan. Dalam mudharabah, keuntungan investasi dibagi antara peserta dan perusahaan. Sedangkan dalam wakalah, peserta mendapat upah atau fee atau pengelolaan dana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pegadaian. Apa itu pegadaian? Pegadaian syariah adalah lembaga yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Prosesnya dilakukan tanpa riba, yang dimana peminjam mendapatkan dana dengan menyerahkan barang sebagai jaminan dan harus membayar biaya penyimpanan serta margin keuntungan yang disepakati. Pegadaian syariah juga berfungsi seperti pegadaian konvensional, tetapi menggunakan prinsip syariah, yaitu ran atau gadai, di mana barang yang digadaikan menjadi jaminan atas utang. Pegadaian syariah tidak mengenakan bunga tetapi mengenakan biaya administrasi. Apa aja keunggulan pegadaian syariah? Keunggulannya ada 3. Yang pertama ada bebas riba. Yang kedua aman dan transparan. Yang ketiga penitipan amanah. Bebas riba itu semua transaksi berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak melibatkan riba. Aman dan transparan. Aman dan transparan itu nasabah mendapatkan informasi yang jelas mengenai biaya dan ketentuan. Penitipan amanah, barang yang dijaminkan dikelola dengan aman dan tidak digunakan oleh pihak pegadaian. C. Pasar modal. Pasar modal adalah syariah tempat transaksi surat berharga yang sesuai dengan prinsip syariah. Instrumen yang diperjualbelikan seperti saham dan sukuk harus memenuhi kriteria tertentu yang menghindari unsur riba, gharar atau ketidakpastian, dan aktivitas yang haram. Secara umum, pasar modal ini menyediakan sarana investasi yang sesuai dengan ketentuan dan larangan dalam syariat Islam. Keuntungan pasar modal syariah. Yang pertama, sesuai prinsip syariah, investasi aman bagi muslim, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Kedua, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), menjamin kepatuhan syariah.
Ketiga, diverifikasi portofolio. Tersedia berbagai instrumen seperti saham syariah dan suku. Keempat, potensi imbal hasil kompetitif. Bisa memberikan return yang menarik. Kelima, keamanan hukum. Diatur oleh OJK, memberikan perlindungan bagi investor. Reksadana. Reksadana syariah adalah salah satu instrumen investasi di pasar modal yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam reksadana syariah, dana dari para investor dikumpulkan dan diinvestasikan oleh manajer investasi ke dalam portofolio efek yang sesuai dengan syarat Islam. Reksadana ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah yang disingkat dengan DPS untuk memastikan riba bunga, gharar ketidakpastian, dan maisir judi. Tujuannya adalah memberikan kesempatan berinvestasi yang halal dan sesuai dengan ajaran Islam. Jenis-jenis reksadana syariah. Di sini, jenis-jenis reksadana syariah terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, reksadana pasar uang syariah, yaitu menginvestasikan dana pada instrumen pasar uang syariah seperti deposito syariah dan suku dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap syariah, yaitu investasi pada suku atau obligasi syariah dengan risiko lebih rendah. Yang ketiga, reksadana saham syariah, yaitu investasi mayoritas pada saham-saham syariah dengan potensi keuntungan dan risiko lebih tinggi. Yang terakhir, reksadana campuran syariah, yaitu mengkombinasikan investasi pada saham syariah, suku, dan instrumen pasar uang syariah. Jadi, kesimpulannya adalah lembaga keuangan non-bank dalam Islam memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, mendorong ekonomi yang adil dan berkah melalui produk keuangan yang tidak mengandung riba, gharar, dan maisir.